Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Salam saudara yang kasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Lentera Injil. Kembali saya akan menampilkan video seminar dari Bapak Gracia Pelo yang sangat memberkati saya. Seminar kali ini akan saya tampilkan adalah seminar tentang ajaran Saksi Yehova, yang ternyata ketika dikomparasikan dengan ajaran salah satu bid'ah di dalam Islam, ajaran Saksi Yehova ini memiliki kesejajaran dengan Mu'tazilah yang bagi mayoritas umat muslim adalah merupakan bid'ah. Silahkan saksikan video ini, nikmati apa yang disampaikan, resapi yang disampaikan, dan jika saudara diberkati, mari kita dukung pelayanan hambanya ini dengan mempersembahkan donasi agar pelayanan hambanya ini semakin maju, semakin berkembang. Donasi yang Bapak, Ibu, Saudara persembahkan dapat dikirimkan lewat rekening yang akan ditayangkan di video ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kami minta anugerah-Mu, berkati Pak Gracia. Apa yang disampaikan benar-benar memberkati kami, menjadi bekal melayani Tuhan dan nama-Mu yang dimuliakan. Hari ini tidak ada gangguan apapun, karena kami melayani Tuhan. Jadikan semua bangsa murid-Mu dan setiap kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita tahu bahwa seringkali orang berkata bahwa ya kita jangan terlalu ribut-ribut dengan masalah ajaran-ajaran yang agak berbeda dengan kita. Dan kemudian ada juga kalau kita bertemu dengan teman-teman yang lain mengatakan bahwa emangnya ajaran yang kamu pegang sudah pasti benar apa enggak. Nah, hal-hal begini kita temukan dalam setiap pembicaraan-pembicaraan kita. Tapi hari ini kita akan dibukakan oleh Pak Gracia Pelo bahwa apakah memang hal itu bisa dipahami atau bisa diterima. Kita mengalami banyak sekali pengajaran yang berbeda. Termasuk salah satunya adalah mereka-mereka yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan selanjutnya, ini menjadi satu hal yang kadang-kadang kita permisif untuk itu. Tapi di dalam Alkitab jelas, seringkali Yesus itu begitu bisa menerima orang yang berdosa, contohnya perempuan yang berdosa tersebut, ya, dia bisa diterima. Tapi kalau mengenai ajaran-ajaran yang menyimpang, dia tidak ada kompromi untuk itu. Bahkan Yesus mengatakan lebih bagus orang-orang tersebut digantungi batu dan dilemparkan ke dalam laut. Nah, selebihnya saya serahkan ke Pak Gracia Pelo. Silakan Pak Gracia. Kita ketemu lagi tanpa terasa, ini udah seminar seri Tritunggal yang ke-7. Kita udah satu persatu kita bahas, mulai Tritunggal yang biblikal, kemudian bapak-bapak gereja, pembuktian bahwa bapak-bapak gereja itu sudah mengajarkan Tritunggal sejak abad pertama, jemaat mula-mula abad pertama, kedua, ketiga, untuk menepis kebohongan-kebohongan kaum yang kurang berpendidikan, orang-orang yang bidat-bidat dan maupun orang-orang muslim, yang mengatakan Tritunggal baru dipikirkan dan dirumuskan di Konsili Nikea. Itu udah dibantah di seminar yang kedua. Saya tunjukkan terlalu banyak bapak-bapak gereja yang menjelaskan tentang Tritunggal. Dan yang menarik, kalau saya mau review yang kemarin,
Di seminar yang ke-6 kita udah masuk sampai komparasi antara Tritunggal dan ilmu kalam. Saya tunjukkan dari tulisan-tulisan ulama-ulama Muslim bahwa Tritunggal yang diserang oleh pihak Islam malah Tritunggal ide-ide doktrin Kristen yang memberi pengaruh ke dalam doktrin-doktrin Islam. Baik mempengaruhi pola pikir teologinya Mu'tazilah yang menegasikan ajaran Kristen bahwa Allah pernah tidak punya firman, Allah tidak punya pluralitas. Kemudian muncullah teologi yang terakhir di abad ke-10 yang punya ajarannya mirip bahwa Allah punya pluralitas. Nggak tanggung-tanggung, bukan Tritunggal tapi 21 tunggal. Termasuk ajaran Kristen dari abad pertama bahwa firman Allah itu kekal, sekalipun dia nusul, firman Allah tetap kekal, walaupun wujud turunnya ke dunia itu manusia atau ciptaan. Dan seri yang kemarin itu sangat heboh di medsos, saya dapat berbagai masukan bahwa banyak polemikus Muslim ketakutan dengan postingan-postingan seri ke-6 kemarin, karena pihak yang menyerang ilmu kalam yang mengajarkan adanya pluralitas di dalam zat Allah yang esa itu dari kelompok Salafi, di mana kelompok Salafi itu gampangannya begini loh. Kelompok-kelompok seperti ISIS, Taliban, Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, Boko Haram, kelompok-kelompok jihadis-jihadis yang garis keras itu kelompok Salafi. Nah, kelompok Salafi inilah yang mengatakan ilmu kalam Islam itu adalah ajaran sesat. Ini kira-kira materi yang kemarin. Oke, saya tinggalkan masalah yang kemarin, kita sekarang masuk ke materi minggu ini. Kita masuk sesi pertama. Saudara-saudara, kita semua di sini kan belajar berapologetika. Tugas apologet itu sebarkan Injil. Bahkan kalau kita tidak menyebarkan Injil, kita tidak menyebarkan kebenaran, firman Tuhan mengatakan kita orang-orang yang celaka. Celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Jadi saya ingatkan, sekalipun saya diblokir di sana-sini, saya tidak bisa live ke YouTube, Zoom saya, channel saya dilaporkan, bahkan saya sudah tidak dapat pemasukan dari iklan. Entah yang lapor itu bidat-bidat atau polemikus Muslim, saya tidak tahu. Yang jelas banyak sekali laporan. Bagi saya tetap jalan terus. Karena bagi saya, mengabarkan kebenaran dan menyebarkan Injil itu kewajiban. Bahkan saya yang tidak dapat iklan apapun, saya mengizinkan, sekali lagi saya umumkan terbuka, semua channel-channel saya, postingan-postingan di channel saya, boleh dan bebas di-reupload dan diedarkan. Bahkan malam hari ini pun ada beberapa channel juga yang ikut merelay seminar ini pun, saya silakan, tidak ada masalah. Jadi apapun upaya pihak lawan-lawan saya, entah itu polemikus Muslim yang tidak suka dengan saya, ataupun kelompok-kelompok bidat anti Tritunggal, apapun upaya mau memberikan laporan tidak akan bisa menutup jalan saya. Saya akan jalan terus. Dan saya tidak pernah melakukan strike copyright bagi siapapun yang mengambil, upload postingan-postingan saya. Saya tidak pernah. Dan saya janji saya tidak akan, bahkan saya memohon sebarkan. Saya perlu kalian, please, bantu sebarkan untuk supaya yang lain bisa menerima informasi yang dirasa berguna untuk kepentingan nama Tuhan. Jadi ini seminar ini tidak berbayar. Yang ada berkat silakan memberikan donasi dan tidak ada kewajiban untuk memberikan uang. Jadi ada orang yang termasuk ini Pak Gracia, minta maaf, termasuk khusus IKIM tidak bisa me-live Pak Gracia lewat Zoom-nya. Siapapun yang terlalu dekat sama saya pasti akan kena ban. Bagus. Siapapun yang terlalu dekat sama saya. Karena apa yang saya lakukan ini sangat-sangat ditakuti dan sangat-sangat berbahaya. Pihak Muslim kebingungan untuk mempermasalahkan saya secara hukum. Karena semua yang saya sampaikan dari seminar pertama sampai seminar ke-6 kemarin, memang seperti itu ajaran Islam. Karena saya mengungkapkan apa isinya ajaran Islam ke depan publik, mereka ketakutan,
Sehingga siapa yang terlalu dekat dengan saya dan membantu menyebarkan postingan-postingan saya pasti akan di-ban, diblokir, diupayakan supaya jangan sampai ajaran-ajaran, pernyataan-pernyataan saya yang saya jelaskan di medsos tersebar ke umum. Mereka ketakutan. Oke, kita masuk ya. Nggak usah berlama-lama. Ini pendirinya Saksi Yehova, Charles Taze Russell. Dia bukan orang yang berpendidikan, tidak pernah sekolah teologi, hanya aktif di persekutuan doa. Inilah bahayanya kalau orang itu suka beribadah, tapi tidak memiliki ilmu teologi yang mumpuni. Karena firman Tuhan sudah memperingatkan di Hosea pasal 4 ayat 6, "My people perish because lack of knowledge." Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kita punya semangat melayani Tuhan, tapi kalau otak kita, pemahaman kita itu rendah, sangat mudah ditunggangi iblis untuk ke arah ajaran-ajaran yang sesat. Dia banyak aktif di dalam persekutuan doa, kegiatan-kegiatan keagamaan, karena dia tidak memiliki basic teologi yang benar, dengan mudah dia dipengaruhi ajaran sesat Christadelphia. Christadelphia ini Alkitabnya dia baca, dari Alkitabnya Christadelphia dia mendapatkan ide, pemahaman bahwa Yesus itu adalah suatu makhluk yang baru ada setelah diciptakan Allah. Yesus tidak kekal. Yang menarik, pendiri Saksi Yehova dimulai dari Charles Taze Russell itu berkali-kali melakukan nubuatan palsu. Tahun 1877 dia meramalkan kiamat akan datang tahun 1914. Tahun 1914 tidak terjadi kiamat, dia membuat revisi. Dia menubuatkan yang kedua. Oh, yang kemarin ada keliru ngitung. Kiamat akan datang tahun depan, tahun 1915. Setelah tahun 1915 tidak ada kiamat, dia merevisi lagi di tahun 16, dia menubuatkan nubuatan revisi yang ketiga, bahwa kiamat akan datang tahun 1918. Jadi nubuatan pertama gagal, direvisi. Nubuatan kedua gagal, dia revisi. Direvisi tahun 1916, bahwa kiamat akan datang 1918 kebalik. Tapi karena Charles Taze Russell ini seorang perokok berat, belum sempat dia menyaksikan apakah nubuatan edisi revisi yang ketiga kalinya ini terjadi apa tidak, dia meninggal di saat dia dalam perjalanan menuju tempat yang akan dia dakwai. Dia perokok berat dan peminum whisky, Charles Taze Russell. Setelah Charles Taze Russell meninggal, digantikan oleh Joseph Franklin Rutherford. Joseph Franklin Rutherford sama, dia tidak kapok bahwa pendahulunya Charles Taze Russell udah 3 kali bernubuat dan gagal semua. Dia ikut-ikutan meramalkan sebuah ramalan yang baru. Dia bernubuat tahun 1925, nabi-nabi atau orang-orang leluhur Israel seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan nabi-nabi yang lain semua akan bangkit dari kubur. Dan kita tahu apakah nubuatannya benar terjadi apa tidak, kita sudah tahu. Sama seperti pendahulunya, nubuatannya juga terbukti palsu. Kemudian setelah Rutherford digantikan oleh Nathan Knorr tahun 1966. Pemimpin ketiga Saksi Yehova sama aja. Ini kelompok yang aneh. Jadi dia lihat pemimpin pertama pendirinya salah bernubuat berkali-kali, pemimpin kedua Rutherford salah berkali-kali, dia ikut-ikutan bernubuat bahwa di tahun 75 akan kiamat. 1975 ini hari kelahiran saya. Dan di saat saya lahir ternyata kiamat tidak tidak ada. Jadi dari sejarah, kita tidak usah ngomong yang macam-macam, kita ngomong data. 3 pemimpin pertama Saksi Yehova, semua nabi-nabi palsu, bernubuat-nubuat palsu, semua yang diucapkan tidak pernah terjadi. Nah, kita sekarang masuk ke doktrin. Doktrinnya Saksi Yehova ini ada banyak. Oleh karena itu seminar khusus Saksi Yehova saya pecah jadi 2, tidak bisa 1 kali. Saya pecah, jadi sebagian doktrinnya saya ajarkan sekarang, saya tunjukkan, saya bedah.
Dan untuk yang lain besok, minggu depan. Doktrin yang membedakan antara Kristen mainstream dan saksi Yehova adalah saksi Yehova mempercaya bahwa firman Allah atau logos itu tidak kekal. Allah pernah tidak punya logos. Allah pernah tidak punya firman. Ini doktrin yang paling utama yang membedakan antara kita dengan dia, dengan mereka. Dan di dalam imannya saksi Yehova, firman itu bukan Allah. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah, di dalam doktrin saksi Yehova, dia tidak percaya firman itu identik ada di dalam Allah dan adalah Allah sendiri. Doktrin saksi Yehova mengatakan firman Allah adalah sebuah Allah. Dia makhluk ciptaan. Nah ini doktrin utamanya saksi Yehova, di mana firman Allah ini ciptaan, ini juga yang diajarkan oleh Joshua Tewu. Ini menarik ini. Meskipun Joshua Tewu itu bukan... Sebentar Pak, ya silakan diulang Pak. Meskipun Joshua Tewu bukan kelompok saksi Yehova, tapi dia pernah mengajarkan ajaran yang sama dengan saksi Yehova, bahwa firman Allah, Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Dan jikalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan, di dalam ajaran saksi Yehova, Yesus itu suatu makhluk dan jenisnya adalah malaikat, dan lebih tepatnya dia adalah malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail lah yang menjelma menjadi manusia. Yesus bukan firman Allah yang adalah Allah, dia bukan firman Allah yang satu di dalam Allah. Doktrin Tritunggal kan jelas. Allah selalu satu dengan firman-Nya dan satu dengan rohnya. Tidak pernah Allah tidak punya firman, tidak pernah Allah tidak punya roh, tidak punya hayat. Beda. Kalau saksi Yehova tidak. Firman Allah itu ciptaan, dia terpisah, bukan satu di dalam Allah, dia adalah suatu makhluk ciptaan yang terpisah, dan itu jenisnya adalah malaikat. Ini doktrinnya saksi Yehova. Ini saya punya Alkitab saksi Yehova baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Coba Anda lihat. Pada mulanya firman itu ada. Lihat. Firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Ini versi bahasa Indonesia. Dalam versi terjemahannya New World, Dunia Baru. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Dia suatu atau sebuah Allah. Beda kan? Nah, kalau firman itu sebuah Allah, pertanyaannya ada berapa banyak Allah dong? Ngakunya monoteisme, paling tauhid lambemu, cangkemu. Allah ada tersendiri, firman sebuah Allah. Lah berapa jumlah Allah coba? Jadi antara klaim dan propaganda kalian yang paling mengesahkan Tuhan, itu bullshit, bohong, karena Anda mengajarkan di selain Allah ada sebuah Allah yang lain selain Allah. Dengan mengatakan firman Allah itu sebuah Allah, mengindikasikan Anda sudah bukan monoteisme, sudah politeisme. Sekalipun di dalam doktrin saksi Yehova dikatakan firman Allah itu suatu Allah, tapi dia lebih rendah dari Allah. Yang paling tinggi Allah. Sekalipun seperti itu Anda ngomong, Anda tetap mengajarkan politeisme. Yang mana di dalam bahasa teologi, ada tingkatan di dalam keilahian, itu henoteisme. Ada banyak yang ilahi, ada banyak Allah, namun antara Allah yang satu dengan Allah yang lain itu bertingkat-tingkat, ada yang lebih tinggi derajatnya, ada yang paling tinggi. Jadi Anda mau putar balik ngomong seperti apa, dengan merubah ayat firman Tuhan, firman itu adalah Allah, Anda rubah menjadi firman itu sebuah, was a God, suatu Allah, sebuah Allah, Anda sudah tidak monoteisme. Anda sudah masuk ke henoteisme. Ada tingkatan-tingkatan di dalam politeisme.
Jadi yang saya lihat kira-kira begini. Kalau ada ayat Alkitab yang nggak sesuai doktrin, ya ayatnya yang diganti, yang dirubah. Di dalam aliran ini, doktrin keyakinan mereka lebih tinggi dari firman Tuhan. Oleh karena itu dia merubah, mengganti teks ayat itu suatu yang lumrah bagi mereka. Yang penting harus sesuai dengan doktrin mereka. Dan rata-rata orang saksi Yehova tidak ada yang mahir fasih berbahasa Yunani. Penerjemahan New Word, terjemahan dunia baru, New Word Translation, itu hanya belajar 2 semester, tapi tiba-tiba udah menerjemahkan bahasa Yunani. Sedangkan di kelompok mainstream, hari ini, orang Kristen mainstream yang fasih bertutur kata, berkhotbah dalam bahasa Yunani, itu banyak. Gereja Ortodoks Yunani masih ada di sini. Gereja Koptik itu banyak, sekitar 50 pendeta gereja Koptik itu fasih berbicara dalam bahasa Yunani, bukan hanya berkhotbah, fasih bisa berdebat dalam bahasa Yunani. Karena gereja Alexandria sangat dipengaruhi tulisan dan budaya Yunani. Huruf Koptik itu huruf Yunani loh. Ingat, bahasanya bahasa Firaun kuno, tapi hurufnya Anda lihat itu huruf Yunani semua. Jadi kalau orang saksi Yehova mau menyombongkan diri, hati-hati. Anda harus rendah hati, Anda kurang banyak belajar. Contoh ya, kalau tadi dia merubah 1 Yohanes pasal 1, saksi Yehova juga merubah Lukas 23-43. Dirubah ayatnya karena tidak sesuai dengan doktrin. Kalau kita baca di Alkitab kita terjemahan LAI dan terjemahan seluruh dunia, King James Version, American Standard Versions, Geneva Bible, New International Version, Revised Standard Version, manapun sama. Di saat Yesus diajak ngomong sama orang yang di sebelah kanannya di saat disalib, Guru, ingatlah akan aku di saat engkau kembali ke kerajaanmu. Di kayu salib Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus berjanji kepada penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus, bukan hanya aku mengingat kamu, karena kamu menyesal dan mengakui aku, hari ini juga kamu dan aku akan bersama-sama di dalam Firdaus. Di dalam doktrinnya saksi Yehova, Firdaus hari ini belum ada. Oleh karena itu, ayat ini kan tidak cocok dengan doktrinnya saksi Yehova. Ayatnya diganti, digeser komanya. Dia membuat suatu terjemahan yang tanda bacanya diganti menjadi lucu. Dia bilang begini. Ini terjemahannya dunia baru ya, yang di bawah ini. Kata Yesus kepadanya, dengan sungguh-sungguh aku berkata kepadamu hari ini. Jadi Yesus bilang, aku ngomong sama kamu hari ini. Jadi ngomongnya baru hari ini. Kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi Firdausnya itu akan nanti. Ngomongnya hari ini. Aku ngomong sama kamu hari ini. Kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini menarik, ini menarik. Lah cara terjemahan gaya bahasa seperti ini tidak pernah ada di dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani manapun. Hanya karena doktrin saksi Yehova Firdaus belum ada hari ini, ayatnya digeser komanya. Nih, saya mau tunjukkan beberapa terjemahan arti kata Firdaus ya. Firdaus itu ada banyak artinya. Pertama, Firdaus atau Taman Eden itu taman yang ada di dunia, yang ada di zaman Adam dan Hawa. Coba perhatikan. Kejadian 11 ayat 1 mengatakan apa? Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat yang sama yang senada juga di saat Allah menciptakan binatang, maka bermuncullah binatang dari bumi.
Allah menciptakan manusia dari tanah, dari bumi. Semua ngomong bumi, bumi, bumi. Kejadian 29. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Jadi penciptaan semua itu terjadi di bumi, bumi, bumi. Dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan di bumi juga diberi ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi semua pohon dan taman itu semua di bumi. Jadi instruksi Allah penuhilah bumi, berkembang biaklah dan penuhilah bumi itu adalah instruksi Tuhan kepada makhluk-makhluk yang Dia ciptakan untuk berhubungan seks dan berkembang biak di bumi. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan Taman Eden, Adam dan Hawa diciptakan Allah di surga, itu keliru. Definisi pertama Taman Eden itu taman yang di bumi. Kitab Taurat di Kejadian pasal 1, pasal 2 semua berkali-kali mengatakan dari bumi, pohon di bumi, taman di bumi. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di surga, itu salah. Adam dan Hawa disuruh berkembang biak, berhubungan seks di surga, itu keliru. Karena di surga tidak ada hubungan seks. Hanya di bumi manusia kawin dan dikawinkan. Ini definisi yang pertama. Tapi ada definisi yang kedua. Firdaus itu kata kiasan untuk sebuah tempat perhentian sebelum penghakiman. Sebelum ada penghakiman, tidak ada satu manusia pun yang dimasukkan neraka maupun surga. Orang mati masuk ke tempat perhentian. Orang kudus masuk ke Firdaus. Orang jahat masuknya ke Hades. Bukan surga, bukan neraka, karena belum ada penghakiman. Tidak mungkin ada yang dikasih hadiah surga, tidak mungkin ada orang yang dihukum ke neraka tanpa penghakiman, tidak. Siapapun yang mati sebelum hari kiamat, semua masuk ke tempat perhentian. Dan dalam definisi yang kedua inilah Yesus ngomong. Di ayat yang lain, di dalam 2 Kolose 12, Paulus menuliskan di dalam 2 Kolose 12, dia mendapat penglihatan, ada suatu manusia, entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, aku nggak tahu. Manusia itu diangkat ke Firdaus. Artinya di dalam penglihatan itu, Paulus lihat Firdaus sudah ada. Jadi kalau mengatakan Firdaus belum ada, itu keliru. Firdaus di dalam Kolose pasal 12 ini sama dengan Lukas 23 tadi. Firdaus tempat perhentian orang-orang kudus. Bukan dalam makna taman di bumi yang diciptakan untuk tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Nih, jadi pengertian Firdaus atau Eden yang kedua adalah tempat peristirahatan sementara untuk arwah sebelum penghakiman. Makna Firdaus Eden yang ketiga, jadi dalam pengertian yang kedua ini, Firdaus ini sudah ada. Jadi di saat Yesus ngomong maupun penglihatannya Paulus, bahwa dia melihat ada orang yang diangkat ke Firdaus, menunjukkan, mengindikasikan Firdaus dalam pengertian kedua ini sudah ada. Nah, kita masuk pengertian yang ketiga. Kata ketiga ini, Eden atau Firdaus, itu kata kiasan untuk menyebut surga. Ini kiasan. Karena surga itu indah, indahnya tidak terbayangkan seperti apa. Dia menggunakan kata Eden yang indah seperti dulu yang ditinggali Adam dan Hawa. Surga itu indahnya seperti Taman Eden, sehingga Eden untuk makna yang ketiga itu adalah kata kiasan untuk surga. Padahal di dalam bahasa asli Alkitab surga bukan Eden aslinya. Hanya ada dua, Samayim dalam bahasa Ibrani, itu surga atau langit. Dan bahasa Yunaninya Oranos. Eden atau Firdaus untuk surga itu kata kiasan. Nah, masuk ke doktrin yang berikutnya. Kita sekarang akan membedah doktrin saksi Yehova bahwa Allah adalah ciptaan. Di layar ini Anda lihat ada gambar malaikat sebelah kiri atas.
ada gambar manusia minum kencing onta, dua-duanya itu ciptaan. Di kiri bawah ada gambar babi, di kanan bawah ada gambar burung makan ikan. Inilah semua ciptaan. Jadi di dalam gambaran saksi Yehova, firman Allah itu baru ada setelah diadakan, alias firman Allah adalah ciptaan, ya kira-kira kejadiannya firman Allah wujudnya itu ya seperti contoh gambar-gambar yang ada di sini. Meskipun mereka lebih mengarah ke kiri atas. Firman ciptaan, firman Allah adalah malaikat. Logika yang tidak bisa dihindari atas doktrin utamanya saksi Yehova bahwa firman Allah adalah ciptaan, Allah pernah tidak punya firman. Saksi Yehova menggambarkan Allah adalah sosok ilahi, sosok gaib yang pernah mengalami cacat. Dan dari cacat bisu, cacat tidak punya firman, tidak bisa ngomong, bodoh dan dungu, ada suatu proses memperbaiki diri. Allah mengalami memperbaiki diri, dia menciptakan firman, dan firman yang dia ciptakan ini berwujud malaikat Mikail. Dari mana? Dari mana saksi Yehova mengajarkan ajaran yang sangat menjijikkan seperti ini? Ajaran yang sama ini muncul di Islam namanya Mu'tazilah. Kita udah belajar beberapa seminar yang lalu. Jadi kalau saksi Yehova mengajarkan yang seperti ini paralel sama dengan ajarannya Mu'tazilah, firman adalah ciptaan. Dan sebelum Mu'tazilah, ajaran seperti ini yang menjijikkan ini sudah muncul di dalam dunia Kristen di tahun abad keempat. Ajarannya Arius. Yang mana seluruh uskup sedunia dari garisnya rasul manapun kumpul membahas, mengadili masalah ini dan dinyatakan ajaran Arius bahwa Allah pernah tidak punya firman itu ajaran sesat yang terkutuk. Yang ajaran ini diajarkan lagi sama saksi Yehova. Jadi nggak ada yang baru. Di dalam ajaran saksi Yehova ini casingnya baru, idenya ide bidat-bidat kuno. Ajaran saksi Yehova itu karena mereka salah menafsirkan Wahyu 3 ayat 14. Karena memang kelompok ini bukan kelompok yang teologis, yang belajar teologi sesuai dengan bahasa aslinya. Dia tidak kurang banyak belajar tentang bagaimana konsep Yudaisme di zaman Yesus. Yesus dan para rasul itu Yudaisme loh. Jangan salah sangka bahwa orang Kristen itu agama yang terpisah, yang turun dari langit. Oh enggak. Kristen muncul dari tengah-tengah monoteisme Yahudi. Bahkan Kristen adalah sekte sempalan terbesar dari Yahudi. Menjadi sekte agama yang terbesar. Karena dia kurang belajar tentang sejarah gereja, ajaran bapak-bapak gereja. Muridnya rasul-rasul ini dulu diajar para rasul, kira-kira rasul itu maknanya apa? Mereka nggak ngerti. Karena banyak kekurangan ilmu, akhirnya mereka masuk ke dalam tafsir yang liar. Ini, di dalam Wahyu 13 saya pernah diskusi sama seorang saksi Yehova beberapa kali, bukan sekali toh. Mereka mengatakan, setiap kali saya tanya, di mana ayat bahwa firman Allah itu adalah sebuah makhluk ciptaan? Ada Pak Gracia. Mari kita buka Alkitab firman Allah ya Pak Gracia. Oh ya silakan. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah ini Pak. Ini buktinya bahwa di dalam iman kami saksi Yehova. Firman Allah itu memang diciptakan ini. Ini yang saya bilang dia tafsirnya tafsir secara liar. Dia tidak memahami ayat dalam menafsirkan dengan cara yang benar. Ini ngawur sekali. Setiap kali saya ketemu saksi Yehova, saya mendiskusikan masalah ini. Dalam suatu kesempatan saya bawakan Alkitab bahasa Yunani. Saya tunjukkan, Bu. Yang Ibu baca itu kan terjemahan. Para rasul tidak ngomong dalam bahasa Indonesia dan tidak membaca Alkitab dalam terjemahan LAI. Ayo kita lihat tulisannya dalam bahasa Yunani. Saya bacakan yang terbawa aja ya langsung ya. He arche tes ketisios toteu. Kata permulaan ciptaan Allah itu diambil dari kata he arche. Ibu tahu maknanya arche?
Maaf Pak Gracia, saya kurang paham. Oh, Anda belum belajar bahasa Yunani? Iya, saya hanya membaca terjemahan. Saya ingatkan, Bu, terjemahan itu alat bantu. Tapi kalau kita mau ngomong doktrin, harus perhatikan bahasa aslinya supaya jangan salah menafsirkan Alkitab. Belajar teologi bukan untuk sombong-sombongan. Ingat baik-baik. Belajar teologi, belajar sejarah kekristenan, belajar jemaat mula-mula, belajar tulisannya bapak-bapak gereja pertama, kedua, ketiga. Bukan untuk sombong-sombongan. Tapi supaya jangan sampai saya dan kalian keliru memahami makna Alkitab. Bukan untuk sombong-sombongan. Supaya jangan keliru. Kata arke itu memang secara literal dia berarti mula-mula. Tetapi jikalau arke dikaitkan dengan sesuatu, seringkali kata arke tidak diartikan sebagai mula-mula. Contoh kata patriark ini dari kata pater dan arke. Pater ini bapak, arke mula-mula. Tapi patriark tidak pernah diartikan bapak yang mula-mula. Patriark dari kata pater dan arke artinya adalah ketua atau pemimpin tertinggi. Arke yang dikaitkan dengan sesuatu seringkali artinya tidak mula-mula. Bapak Ibu pasti sudah pernah tahu mendengarkan kata monarki ini kan? Monarki dari kata mono dan arke. Mono satu, arke mula-mula. Apakah guru-guru kalian mengajarkan monarki dari kata mono dan arke artinya satu yang mula-mula? Nah, seperti itu. Monarki dari kata mono dan arke adalah kepemimpinan tunggal. Suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh sosok tunggal, entah raja atau tirani. Tirani itu negasi, kalau monarki itu yang baik, tirani itu pemimpin tunggal tapi dia jahat. Di dalam Alkitab seringkali kita baca arkangelos. Arkangelos dari kata arche dan engelos. Arche mula-mula, engelos malaikat. Apakah artinya arkangelos itu malaikat yang mula-mula? Arkangelos ini penghulu malaikat atau pemimpin, panglima malaikat. Jadi cara menafsirkan yang liar dan sembarangan dari saksi Yehova, itulah yang mengakibatkan mereka terjebak dalam ajaran sesat. Lihat, perhatikan varian terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Ini terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia, tapi varian yang lain. Di dalam Alkitab Selaber, ini terjemahan tahun 1912, dicetak 1928. Kata arke diterjemahkan di dalam terjemahan Selaber, ini terjemahan sebelum LAI ada di dunia. Bukan permulaan ciptaan Allah, tapi penguasa ciptaan Allah. Sebenarnya terjemahan LAI 74, permulaan ciptaan Allah ini tidak keliru kalau makna tafsirannya benar. Bahwa seluruh ciptaan bermula dari firman. Bahwa semua ciptaan yang ada di dunia ini bermula dari firman Allah. Allah berfirman jadi, maka jadi. Kalau tafsirnya seperti ini boleh. Nah, tetapi tafsirannya saksi Yehova kan beda. Dia tidak menafsirkan bahwa segala ciptaan bermula dari firman. Saksi Yehova menerjemahkan apa? Bahwa firman Allah yang menciptakan segala sesuatu itu adalah ciptaan. Nah, ini kelirunya kan di situ. Inilah yang saya maksud. Banyak belajar. Belajar bukan untuk sombong-sombongan. Jadi ajarannya saksi Yehova termasuk khotbahnya Joshua Tewu bahwa Yesus itu ciptaan, ini hati-hati. Pinter dalam urusan teologi bukan untuk sombong dan gagah-gagahan, bukan. Supaya kita tidak keliru dan jangan mengajarkan yang keliru kepada yang lain. Untuk itu. Karena Alkitab mengajarkan hendaklah kita memberi pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi belajar supaya kita pinter, itu instruksi Alkitab. Kita belajar sampai mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini kata firman Tuhan. Jadi rata-rata bidat-bidat yang muncul di akhir-akhir zaman ini, semua orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak bisa bahasa asli Alkitab, tidak memiliki ilmu tafsir yang bagus, sombong rohaninya luar biasa. Karena dia bodoh dan sombong, malah kita semua yang dihina, yang dikatakan sebagai sesat dan bukan Kristen. Ini kebalik-kebalik ini. Ini ya, LAI menerbitkan ulang
terjemahan tahun 1912. Terjemahannya Selaber digandeng dengan bahasa aslinya Yunani. Ini diklot. Yunani Indonesia, tapi Indonesianya terjemahannya Selaber. Nih. Kata arche di situ, lihat sebelah kanan bahasa Yunaninya. He arche tes ketiseos tuteu. He arche firman Allah, saksi yang benar dan setia. Amin, Yesus itu. Dialah penguasa ciptaan Allah. Dari dialah bersumber segala ciptaan. Tanpa dia tidak ada ciptaan yang terjadi. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Nah, karena ada problem terjemahannya kalau dimaknai dalam pengertian yang benar bahwa segala sesuatu itu bermula dari firman, tanpa firman tidak ada ciptaan yang terjadi, itu nggak masalah. Tapi karena terjemahan LAI 1974 itu ditunggangi oleh saksi Yehova dan berbagai bidat anti Tritunggal, Unitarian, Oneness segala macam, LAI membuat revisi supaya makna ayat ini jangan menjadi terjemahan karet yang bisa ditarik ngawur-ngawur. Di dalam edisi revisi 1997, di ayat yang sama, kata arche diterjemahkan, amin saksi yang setia dan benar firman Allah yaitu Yesus, dialah sumber dari segala ciptaan Allah. Ini sinkron, cocok dengan Yohanes pasal 1 ayat 3. Tanpa dia, tanpa logos, tanpa dia, tanpa logos, tanpa firman Allah, tanpa Yesus dalam hakikat keilahiannya, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi logos, firman Allah, itu penguasa pencipta, penguasa ciptaan, dan dialah sumber segala ciptaan. Kita lihat terjemahan yang berikutnya. Terjemahan LAI, bahasa Indonesia sehari-hari. Wahyu 3:14 diterjemahkan apa? Sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sama dengan edisi revisi tahun 1997. Ini, saya nemukan Alkitab ini di toko buku barang loak. Saya jalan-jalan ke tempat barang-barang buku-buku loaan, buku-buku bekas. Saya ketemu ada Alkitab bahasa Sunda yang diterjemahkan dua bahasa, Sunda dan Yunani. Saya beli buku ini. Nih. Bahasa Sunda, saya tidak bisa bahasa Sunda, saya hanya membacakan aja. Amanat ke jamaah di Laodikia. Tulis. Pikun malaikat jamaah di Laodikia. Pikun ini ya nggak ngerti apa pikun apa ini saya nggak tahu, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Iup pangandika sang amin. Saksi nuestu baunang dipercaya. Cikalna ciptaan Allah. Dia cikal bakalnya segala ciptaan Allah. Ini diterjemahkan bahasa Sunda, di sebelah kanan bahasa Yunani. Ini Alkitab terbitan LAI ya. Kalau jenengan semua bapak-bapak ibu-ibu punya uang, koleksi buku-buku kayak begini bagus juga ini. Ini terjemahan sebelum 1974, terjemahan lama. Di dalam Alkitab terjemahan lama, awal segala kejadian Allah. Artinya firman Allah itu yang mengawali segala macam ciptaan Allah. Dikonfirmasikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Jadi dari firman Allah ini muncul semua ciptaan. Jadi kalau ditafsirkan firman Allah adalah ciptaan, keliru. Maksudnya ayat ini, segala ciptaan diawali karena firman. Jadi pengertian yang benar dari Wahyu pasal 3 ayat 14, bahwa segala ciptaan yang ada maupun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan bermula dari firman. Karena firman Allah, maka ciptaan itu ada. Allah berfirman, jadilah, maka jadi. Kalau firman Allah tidak bersabda, jadilah, maka jadi, maka tidak akan pernah jadi. Jadi, tafsiran liar yang ngawur dari saksi Yehova bahwa Wahyu 3 ayat 14 itu maksudnya adalah firman Allah baru ada setelah diadakan oleh Allah. Itu keliru.
Kenapa? Ya karena kalian orang-orang saksi Yehova termasuk Yosua Tewu di dalam suatu khotbahnya yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan, tidak melihat bahasa asli, eksegesi yang benar. Tafsirnya ya berdasarkan terjemahan dan pola pikir yang liar, itu yang parahnya di situ. Kalau kita keliru, kita tidak paham Alkitab, bukan untuk sombong-sombongan ya. Kita ngerti Alkitab bukan untuk sombong-sombongan. Supaya kita nggak sesat. Supaya kita nggak keliru. Karena kalau kita benar, kita bisa mengajarkan kebenaran yang lain. Tapi kalau kita keliru dan sesat, tanpa disadari kita menyebarkan kesesatan kemana-mana. Dan itu Tuhan sangat marah. Tuhan sangat marah dengan ajaran sesat. Kedua, saksi Yehova menafsirkan keliru Amsal 8 ayat 22. Untuk menguatkan doktrin mereka bahwa Yesus sebagai dalam wujud ilahinya, dia itu baru ada setelah diciptakan oleh Allah. Firman Allah baru ada setelah diadakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan firman Allah, Allah tidak punya firman. Itu karena tafsir keliru dari Amsal 8 ayat 22. Saya tegaskan, Amsal Soleman itu satu rumpun dengan Mazmur, Pengkhotbah, sama Ayub. Ini adalah kitab puisi, kitab syair. Di mana di dalam penggunaan kalimat-kalimat kitab puisi, banyak hal-hal yang metafora. Beda dengan kitab-kitab sejarah, yang gaya penulisannya itu seperti orang liputan, seperti wartawan nulis. Jadi cara menafsirkan kitab sejarah, ini jelas berbeda dengan cara kita menafsirkan, membaca Alkitab dari kitab-kitab jenisnya kitab-kitab puisi. Nah, seringkali kelompok saksi Yehova ini tidak memperhatikan jenis kitabnya dan dia dengan asumsi kelirunya dia asal-asalan menafsirkan Alkitab. Jadinya keliru semua. Nih. Pada waktu saya ketemu saksi Yehova, dia menyuruh saya, Pak, coba lihat. Kalau Bapak tidak percaya Wahyu 3:14. Jadi setelah saya debat, mereka tidak bisa bahasa Yunani, tidak nyerah. Dia ngasih, Pak, saya punya contoh ayat yang lain. Yang mana, Bu? Ini. Mazmur 8 ayat 22. Coba Bapak baca. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Artinya, aku hikmat Allah. Itu kan Yesus toh, Pak. Allah telah menciptakan aku. Jadi Yesus firman Allah itu diciptakan, Pak. Ini ada ayatnya, Pak. Saya tidak berbohong, ini ayatnya. Orang-orang saksi Yehova sebelum ngomong saya sudah tahu apa yang ada di otaknya dan ayat apa yang akan dibacakan saya sudah tahu. Begitu dia ngomong begitu saya senyum-senyum. Saya diskusi dengan orang-orang saksi Yehova ini di suatu kos-kosan di gang sebelahnya Geraha Betani. Saya masih tinggal di Surabaya, masih beribadah di gereja Betani. Di Geraha Betani, gedung gereja Betani yang terbesar di Indonesia, gereja terbesar. Di gang sebelahnya di Manyar Pumpungan, satu kos-kosan anak-anak SOE, perempuan-perempuan, mereka kuliah perawat, jadi saksi Yehova semua. Saya diajak kawan saya untuk ketemu, untuk berdiskusi mengenai hijrahnya orang-orang Kristen dari Gemit yang kuliah di Surabaya, satu kos-kosan 8 orang perempuan, pindah ke saksi Yehova. Saya datang. Pada waktu dia ibu orang saksi Yehova itu sudah tua, rambutnya putih semua. Dia nunjukkan ayat ini. Saya jawab, Ibu bisa baca bahasa aslinya enggak? Bahasa Ibraninya? Oh enggak. Di dalam bahasa Ibraninya, Bu, Mazmur 8 ayat 22, tidak ada kata bara. Tidak ada kata ciptaan. Ini problem terjemahan, Bu. Coba kita lihat bahasa aslinya. Yang ada Kenani. Kenani artinya memiliki aku. Dari kata kanah, memiliki. Jadi, hikmat Allah memiliki hikmat. Tidak ada kata Allah menciptakan. Jadi kalau Ibu berpatokan kepada terjemahan bahwa hikmat Allah, pengetahuan Allah itu baru ada setelah diciptakan, Ibu keliru. Karena di dalam bahasa aslinya ayat ini, tidak ada kata ciptaan, yang ada kata kana.
hikmat Allah, Allah memiliki hikmat. Orang saksi Yehova selalu mengaitkan hikmat, itu adalah Yesus. Oke, hikmat dan logos masih bisa diidentikan. Tapi yang jadi masalah, tafsiran liar yang sembarangan bahwa hikmat Allah baru ada setelah diadakan, ini memiliki konsekuensi yang mengerikan. Ini ajaran yang sangat-sangat menjijikan ini. Berarti sebelum pikiran Allah, otaknya Allah, pengetahuan Allah, hikmatnya Allah diciptakan, Allahnya saksi Yehova tidak punya otak, tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat. Ini kan suatu konsekuensi yang ngawur ini. Jadi di saat mereka dengan gagah, dengan PD-nya menjelaskan doktrin-doktrinnya ke saya cuma heran. Lah kalau Allah pernah tidak punya otak, tidak punya hikmat, tidak punya pengetahuan, yang menciptakan pengetahuannya Allah itu siapa? Allah yang goblok menjadi Allah yang cerdas, Allah yang dungu, idiot menjadi Allah yang berhikmat. Yang menciptakan Allah yang memperbaiki kodrat Allah yang goblok, yang rendah ini menjadi Allah yang sempurna. Ini ya siapa? Ini logika. Jadi selain saya mempermasalahkan bahasa aslinya yang pasti orang-orang saksi Yehova tidak menguasainya, karena mereka memang bukan orang-orang teologi, mereka hanya orang-orang yang asal-asalan menafsirkan Alkitab. Saya dalam berdiskusi dengan orang saksi Yehova banyak mempertanyakan logikamu. Cara pandang Anda yang seperti ini sangat mengerikan, Bu. Tapi waktu itu saya nggak ngomongnya belak-belakan seperti ini, saya ngomongnya lembut. Karena sebelum saya mau datang ketemu dengan saksi Yehova dan 8 anak putri di kos-kosan itu, anak-anak SOE itu, Tuhan tuh kayak ngomong sama saya di dalam pikiran saya, Gracia, kamu kalau ketemu saksi Yehova, jangan ngomong belak-belakan seperti biasanya, kamu lakukan. Nah terus aku ngomong kayak gimana Tuhan? Kamu harus ngomong seperti orang Jawa, seorang kawulo, orang hamba, ketemu sama priyayi, sama orang-orang yang bangsawan. Kamu tahu kan? Hah? Saya harus bersikap dan bertutur kata seperti orang Jawa, rakyat biasa ketemu sama bangsawan. Bercanda kamu Tuhan. Saya ketawa, Tuhan ngomong di pikiran saya, saya merasa kok aneh, kenapa kamu Tuhan ngomong kayak begini? Sampai saya berdoa dan berpuasa, Tuhan aku minta kekuatanmu karena cara yang kamu minta itu bukan sesuatu yang biasa, itu bukan karakterku. Tapi kalau kau suruh aku ngomong sesopan dan selembut seperti seorang kalwulo, seorang rakyat jelata, ketemu sama priyayi, aku minta kekuatanmu. Jadi pada waktu saya ketemu saksi Yehova, pertemuan saya yang terakhir itu, ibu-ibu yang saya temu itu ternyata putih rambutnya semua. Saya duduk, tangan dipegang begini, taruh di paha, mata saya lihat ke bawah. Saya tidak boleh lancang mata ketemu mata, tidak boleh. Ada Jawa. Tangan saya taruh di paha, saya cuma lihat lututnya ibu itu, dan kalau saya ngomong, saya minta maaf dulu. Maaf ya Bu, saya boleh bicara. Dan saya ngomongnya lembut, pelan. Begitu saya ngomong lembut, tapi saya mempertanyakan logika mereka. Maaf ya Bu, saya ini masih muda. Saya kurang sabar. Tidak selembut ibu yang sudah sepuh, sudah tua, rambutnya putih semua. Cari rambut hitamnya itu sulit sekali. Tapi saya yang masih muda dan masih energik yang sering kali ngomongnya keceplosan, tidak pernah, tapi saya ngomong keras kayak begini, tidak sampai hati saya mengatakan bahwa Tuhan itu pernah idiot, bodoh, dan tidak punya firman. Saya heran melihat ibu yang sangat-sangat tua, kemana-mana ibu dengan percaya diri, pergi dari kampung ke kampung, menyebarkan doktrin bahwa Tuhan pernah goblok, Tuhan pernah tidak punya otak, Tuhan tidak punya firman. Saya ini tidak sampai hati, tapi waktu itu saya ngomongnya lembut. Saya tidak sampai hati loh Bu, ngomong seperti itu. Di saat saya ngomong-ngomong seperti itu, perempuan-perempuan, mahasiswa-mahasiswa SOE itu, 8 orang itu, mengalami pencerahan. Ya tidak mungkin Tuhan tidak punya suara, tidak punya firman, tidak mungkin Tuhan bisu Bu. Firman itu kekal, wah sudah mulai ramai. Begitu di ruangan itu rame, saya permisi ke kamar mandi, saya kebelet pipis karena saya udah ngomong sekitar 1 jam lebih. Begitu saya kembali, saya lihat ruangannya kosong. Ngapunten nggih Bu, maaf ya Bu. Anak-anak tadi yang banyak di sini tadi mana ya Bu? Kok ruangannya kok sepi? Saya kurang tahu Pak Gracia. Tadi mereka ke dalam. Oh iya Bu. Kita tunggu ya Bu ya.
Saya ngomong kayak begitu. Bukannya saya berperan watak, tapi kayak waktu itu seakan-akan saya tuh tidak bisa ngomong kasar. Saya benar-benar berpuasa untuk ketemu orang saksi Yehova. Setelah saya tunggu 2 menit, anak-anak Soi keluar dari kamar dengan mukanya sudah begini. Langsung tangannya tunjuk-tunjuk. Ibu, kami semua sudah serapat di dalam. Mulai detik ini, ibu harus angkat kaki keluar dari kos-kosan kami dan jangan pernah kembali. Ingat kata-kata saya. Wih. Langsung saya kaget loh. Kok jadi begini? Roh Kudus kan suruh saya jadi orang Jawa waktu itu kan. Ngapunten Bu. Saya ngomong ngapunten itu bentuk bahasa halus. Maafkan ya Bu. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya benar loh Bu, tadi ke kamar mandi tidak ada di dalam kamar. Kamu tuh loh, ini orang tua kok diusir-usir toh. Bisa kayak begitu loh. Singkat cerita, sore hari itu juga di gang sebelahnya Geraha Betani di Manyar Pompungan, 8 anak Soe bertobat dan kembali ke gereja yang benar, meninggalkan ajaran sesat saksi Yehova bahwa Tuhan pernah cacat, pernah bodoh, pernah tidak punya otak, tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat. Ajaran firman Allah baru ada setelah diadakan Allah. Ajaran hikmat Allah, pengetahuan Allah baru ada setelah Allah menciptakan hikmatnya. Mereka sadar itu keliru, dan detik itu juga seluruh saksi Yehova yang sempat ikut bertobat ke gereja. Konsekuensi yang terakhir ini tidak bisa dihindari. Sebelum hikmat Allah diciptakan, sebelum otaknya Allah, pengetahuan Allah diciptakan, berarti Allah dalam iman saksi Yehova, dia tidak punya otak, tidak punya hikmat. Ini kan tafsir yang gila, ini ngawur ini. Ini loh pentingnya belajar teologi, bukan untuk sombong-sombongan. Supaya hati-hati kita jangan keliru. Nih, Yosua Tewu bukan saksi Yehova, tapi dia mengajarkan seperti yang diajarkan saksi Yehova. Dia mengajarkan Yesus adalah ciptaan yang pertama. Jadi Yesus baru ada, firman Allah baru ada setelah diadakan. Dan dia menggunakan ayat yang sama. Ya, kita lihat rekamannya Yosua Tewu ya. Tentang duanya, Pak. Sudah lihat? Sudah kelihatan? Sudah Pak, silakan Pak. Sudah ya. Ya, rekaman khotbah penjelasannya Yosua Tewu persis dengan saksi Yehova. Ya, antara terima nggak terima karena sudah terlanjur basah gitu loh maksudnya. Jadi mereka bertanya, kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia menjadi yang pertama. Kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia menjadi yang pertama. Kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia menjadi yang pertama. Yesus yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berarti dia menciptakan. Iya, dia menciptakan. Iya, dengar lagi. Gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu benar juga, karena contoh ya, kalau kita kaji lagi Kejadian 1 ayat 3. Ya, yang pertama Tuhan ciptakan dalam 6 hari penciptaan itu, hari pertama Tuhan ciptakan bukan langit dan bumi. Yang Tuhan ciptakan terang. Lalu Yesus tampil dan mengatakan, I am the light of the world. Saya adalah terang dunia. Ya, dialah yang pertama-tama diciptakan, mendasari semua ciptaan yang lain. Bahkan kalau saya mau katakan itu luar biasa. Dia dikatakan yang sulung, lebih utama dari semua yang diciptakan. Nah, dia juga. Oke, sudah dengar? Jadi Yosua Tewu, Iya, Pak. saya tidak mengatakan sekilas saja rasanya ngawur ya. tapi saya sedang tidak membahas Yosua Tewu. Yosua Tewu dan Yohanes akan saya bahas di seminar 2 minggu lagi. Minggu depan masih kelanjutannya saksi Yehova. Setelah itu saya akan bahas Yohanes dan khusus untuk Yosua Tewu. Kabari semua pengikutnya Yosua Tewu untuk rame-rame bergabung. Kita diskusi di sini. Jadi Yosua Tewu bukan saksi Yehova. Dia mengklaim aku adalah bidat Pentakosta Yohanes yang tidak percaya Allah Tritunggal. Allah tidak satu dengan firman-Nya, Allah tidak satu dengan rohnya.
Ini imannya Yosua Tewu. Dan di saat yang sama dia mengajarkan yang sama dengan saksi Yehova bahwa Yesus yang awal dan yang akhir dimaknai secara harfiah. Dia berawal, tentu dia berakhir dong. Nah, ini kan ngawur ini. Kata yang awal dan yang akhir itu maknanya dia hadim dan bako. Dia tidak berawal hadim dan dia tidak berakhir baka. Di dalam Al-Quran ada ayat yang sejenis. Allah itu al-awalun wa akhirun. Allah itu yang awal dan yang akhir. Frase yang di Alkitab itu juga muncul di Quran. Bahwa Allah juga disebut, digelari yang awal dan yang akhir. Tapi tidak pernah orang muslim mengatakan dalam pola pikir yang harafiah, Allah pernah tidak ada dan dia berawal, kemudian dia berakhir. Nah, pernah seperti itu. Jadi ini menarik. Dia bukan saksi Yehova, tapi memiliki cara pandang iman yang sama dengan saksi Yehova bahwa Yesus pernah tidak ada dan dia diawali. Nah, kenapa mereka akan melakukan banyak kesalahan-kesalahan seperti ini? Karena mereka terlalu mengharafiakan. Kitab puisi harusnya ditafsirkan secara berbeda, tidak boleh harafiah. Kalau tafsir harafiah itu hanya bisa dipakai di kitab-kitab sejarah. Di dalam kitab-kitab puisi yang banyak kiasan, kitab-kitab puisi, kitab tafsir, digunakan tafsir harafiah. Ini keliru. Apalagi tidak punya pengetahuan dan bekal bahasa asli Alkitab. Sehingga andai kata ada problem terjemahan yang kurang tepat, langsung mentah-mentah dimakan. Ini keliru. Hikmat Allah ciptaan, maka sebelum hikmatnya Allah, pengetahuannya Allah, kecerdasan otaknya Allah diciptakan, Allah tidak berhikmat dong. Ini kan menjijikkan sekali ajaran seperti ini. Terus hikmatnya Allah, pengetahuannya Allah, Allah yang bodoh, Allah yang dungu, Allah yang idiot. Siapa yang menciptakan sampai dia bisa memperbaiki Allah? Siapa yang bisa memperbaiki Allah yang bodoh menjadi Allah yang cerdas? Siapa? Siapa menciptakan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat, aduh, ya Tuhan kok ada ajaran semacam ini. Apalagi kalau di dalam kitab bedah dalam bahasa aslinya, di dalam Amsal 8 ayat 22, itu menggunakan bentuk feminim. Kalau saya bedah secara eksegesis, mati kamu. Ani hokma, bentuk feminim. Yesus laki-laki. Loh, makanya ini saya bilang, belajar itu penting. Kita harus belajar sampai mendapatkan pengetahuan yang benar akan anak Allah, dan jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran-ajaran setiap akhir zaman. Kita harus belajar. Bukan untuk sombong-sombongan. Supaya saya dan kalian tidak keliru dan jangan sampai salah menyebarkan ajaran sesat. Kemana-mana kita harus mengajarkan kebenaran dan jangan sampai kita keliru. Di dalam Amsal 8, kalau kita teruskan, hikmat Allah itu dikiaskan seperti anak kecil yang bermain-main di hadapan Allah. Kalau kita menggunakan tafsir harafiah, loh, berarti antara Allah dan hikmatnya itu dua entitas yang terpisah. Allah di sini hikmatnya main-main. Kan ya seperti itu, ini kitab puisi kok. Karena dia hikmat itu dalam rupa anak kecil yang bermain-main, keliling-keliling, lari-lari. Maka dia kan bisa bertumbuh dari kecil menjadi adolescent, hikmat yang adolescent menjadi hikmat yang pemuda, menjadi dewasa. Ya tidak mungkin lah kita membayangkan Allah dengan tafsir harafiah yang menjijikan seperti ini. Jadi kitab yang kiasan dimaknai harafiah, kitab yang harafiah dimaknai kiasan. Ini kan terbalik-terbalik metodenya ini. Bagaimana mungkin hikmat ini mengalami pertumbuhan? Wong ini kiasan semua. Ini yang saya bilang tafsir liar DBS. Tafsirnya orang dungu, bodoh, dan sinting. Nah, saya mau jelaskan. Makna yang sebenarnya dari Amsal 8 ayat 22 ini apa? Ini yang namanya problem terjemahan. Wajar kalau ada terjemahan yang kurang presisi, kurang tepat. Oleh karena itu kita harus belajar bahasa asli, supaya kita bisa menemukan makna ayat yang benar. Kata di dalam bahasa aslinya, Kenani, Allah memiliki aku. Artinya Allah memiliki hikmat, hokma, sejak kekal. Tidak mungkin Allah pernah tidak punya otak, tidak punya pengetahuan. Otaknya Allah, pengetahuannya Allah, hikmatnya Allah baru diadakan di suatu masa. Ya tidak mungkin lah mengajarkan sesuatu yang mengerikan seperti ini. Dengan hikmatnya,
segala sesuatu diciptakan. Ini maknanya. Allah memiliki hikmat secara kekal dan dari hikmatnya segala sesuatu tercipta. Jadi dapat mengenai Kristus adalah hikmat Allah ini ada dua pendapat dalam Bapak Gereja. Ada Bapak Gereja mengatakan hikmat Allah adalah Kristus itu Justinus Martir, tapi ada Bapak Gereja yang mengatakan tidak. Karena bisa diarahkan bahwa Yesus adalah ciptaan. Tapi saya mengatakan andai kata maknai bahwa hikmat itu sama dengan identik dengan logos, saya bisa bisa menerima. Asalkan maknanya hikmat Allah yang sama identik dengan logos itu satu di dalam Allah sejak kekal sampai kekal. Tidak pernah Allah tidak punya otak, tidak punya hikmat, tidak pernah seperti itu. Kalau maknanya seperti ini, Allah itu satu, hikmat Allah ada di dalam Allah. Allah memiliki hikmat dari kekal sampai kekal, dari khatim sampai bako, itu betul. Jadi, dia menciptakan segala sesuatu dengan hikmat, dia menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, itu betul. Bukan berarti hikmatnya adalah ciptaan yang pula-pula. Pengertian hikmat itu sama dengan pengetahuan itu bisa kita lihat di dalam, saya temukan di dalam buku filsafat. Di dalam suatu buku filsafat saya menemukan suatu kalimat yang sangat saya ingat sampai saat hari ini. Di dalam buku filsafat itu dia katakan bahwa tidak ada pengetahuan. Yang ada hanyalah kata-kata. Karena pengetahuan yang ada di otak kita ini, di otak Anda, semua itu tidak lain dari rangkaian kata-kata yang sistematis, yang memiliki metode-metode tertentu, dan punya tujuan pada dirinya sendiri. Saya dan Bapak Ibu tutup mata. Bayangkan, pikirkan ajaran guru sekolah minggu yang pernah ada di otak Anda. Yang keluar apa? Kata-kata semua. Andai kata ada audio visual yang Anda lihat, audio yang Anda pernah ingatkan gurumu ngomong apa, itu kan keluarnya kata-kata. Anda berusaha mengingat-ingat pelajaran matematika waktu SD. Meskipun Anda tutup mata, yang keluar dari otakmu itu apa? Semua kata-kata dari apa kata-kata gurumu semua tentang matematika. Jadi pengetahuan dan firman itu identik dan menyatu. Jadi kalau dalam pengertian ini saya memahami, benar, Yesus adalah firman Allah, dia adalah hikmat Allah, benar. Tapi dengan pemahaman, firman dan hikmat Allah bukan ciptaan. Bapak Gereja Abu Raita beberapa minggu yang lalu, saya sudah tunjukkan, Abu Raita, Bapak Gereja di Timur Tengah yang berdebat dengan Islam mengatakan tidak ada kata-kata tanpa pengetahuan dan tidak ada pengetahuan tanpa kata-kata. Kalau Anda tidak punya kata-kata, tidak ada isi otakmu. Kamu ngomong apa? Nggak ada kata-kata yang keluar di pikiranmu. Anda bisa ngomong karena ada pengetahuan. Anda bisa mikir karena ada kata-kata. Ini dua hal yang saling berkaitan. Pak Gracia mau mengingatkan sudah 1 jam, Pak. Oh ya, ntar. Oke. Saya percepat ya. Jadi kita harus punya tafsir yang benar. Kemudian untuk menguatkan bahwa Yesus adalah ciptaan, ini saya ketemu sama orang lain. Ini orangnya masih muda. 2 orang wanita ketemu sama saya di kontrakan saya di Surabaya. Ada Pak, bahwa Yesus adalah ciptaan. Ayatnya di Kolose pasal 1:15. Yesus adalah image of God, gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, karena Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan, maka Yesus adalah ciptaan yang terutama, Pak Gracia. Waktu saya dengar dia ngomong kayak begini, saya kaget. Apa? Kolose 1:15 Anda menafsirkan sebagai Yesus adalah ciptaan yang terutama. Wow. Ayat Kolose 1:15 adalah ayat mengenai inkarnasinya Logos. Logos itu di saat dia menjadi manusia, dia lebih unggul dari semua ciptaan. Firman Allah adalah ciptaan. Oh, kebalik ini belum tersusun ya. Nah ini, ayat tersebut itu membandingkan kualitas, bukan memastikan jenis yang sama. Kualitasnya Yesus lebih tinggi, lebih hebat, lebih utama dari semua ciptaan yang lain. Ayat itu bukan menyamakan, memastikan bahwa Yesus jenis yang sama dengan kamu, dengan saya. Terus saya kasih contoh. Saya ngomongnya waktu itu agak kasar tuh. Kamu manusia. Kamu lebih utama dari monyet. Apakah kamu adalah monyet yang terutama?
Gitu kan. Jadi saya menggunakan premis yang ada, tapi saya terapkan dengan kalimat yang lain. Mbak-mbak ini lebih utama dari monyet. Apakah kesimpulannya kalian berdua adalah monyet yang terutama? Dijawabnya gimana? Setidaknya antara kami dan monyet adalah sama-sama makhluk ciptaan. Astagfirullahaladzim. Kata lebih utama tidak menyamakan jenis, tapi membandingkan kualitas. Kemudian kita masuk ke doktrin tentang Yesus adalah ciptaan dan itu adalah malaikat. Asumsi ya, saksi Yehova, dia mencari makna kata Mikael. Mikael itu artinya siapakah yang seperti Allah. Lah, Yesus itu kan adalah rupa Allah toh Pak. Jadi Yesus adalah Mikael, karena Mikael adalah siapakah yang seperti Allah. Ini tafsir model apa ini? Tafsir yang hanya mencari persamaan kata. Nah kalau kayak begini, Yesus, Yashua, Yosua, Yesaya, Yesayahu, semua kalimat ini artinya sama. Apakah Yosua ajudannya Musa adalah Yesus? Apakah Yesaya itu adalah Yesus? Karena Yosua, Yesua, Yesaya, Yesus, Jesus de Gomez, Jesus Gonzales, semua artinya sama. Ini kan, aduh kadang-kadang ya saya repot. Menafsirkan hanya berdasarkan persamaan kata. Ini parah banget ini. Ini parah banget. Tafsir yang mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael, firman Allah adalah malaikat, bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab berkata Yesus lebih tinggi dari malaikat. Berarti Yesus bukan malaikat. Dia lebih tinggi dari malaikat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi Yesus lebih tinggi dari Gabriel, lebih tinggi dari malaikat-malaikat perang, lebih tinggi dari malaikat maut, lebih tinggi dari malaikat Mikael. Jadi ajaran kalian saksi Yehova, Yesus adalah ciptaan dan dia adalah malaikat, bertentangan dengan Alkitab. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Iya Pak, kan malaikat yang tertinggi. Loh, malaikat mana? Dia lebih tinggi dari malaikat. Iya Pak, dia kan malaikat yang tertinggi. Hei, Yesus lebih tinggi dari malaikat, dia bukan malaikat, ngerti enggak? Kira-kira gitu loh kok saya ngomong sama Yehova. Parah banget ini. Yesus dilayani oleh malaikat. Dia raja semua malaikat. Masa malaikat melayani malaikat? Bahkan Bapak Gereja menjelaskan, bukan Bapak Gereja, ini apa namanya, Paus Sinoda, dia mengatakan, Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang tercipta. Mengindikasikan bahwa semua malaikat, alam semesta, dan semua ciptaan diciptakan oleh Yesus. Malaikat itu ciptaannya Yesus. Jadi ini kadang-kadang ini parah. Kalau kita memang kurang pengetahuan, ini bahayanya bisa sampai seperti ini. Ini falasinya. Yang menjadi pencipta itu siapa? Allah apa malaikat? Kalau Yesus diciptakan Allah, dia ciptaan, dan ciptaan ini malaikat menjadi pencipta alam semesta, berarti ada berapa pencipta ini? Ada dua kan? Pertama Allah pencipta, kedua ciptaannya menjadi pencipta. Ini falasi. Masa makhluk yang baru ada setelah diadakan Allah bisa menjadi pencipta? Ini logika yang keliru. Di dalam Alkitab hanya dua, ciptaan dan pencipta. Tidak mungkin ada ciptaan menjadi pencipta, tidak mungkin. Dan logika kebalik ini yang ada di dalam ajaran saksi Yehova, termasuk ajarannya Joshua Tewu tadi yang kita dengar. Masa ciptaan menjadi pencipta? Masa ciptaan mencipta? Ini logika falasi. Dan apa yang ditulis oleh Paulus, bahwa Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat. Dia bukan malaikat, dia lebih tinggi dari malaikat.
ditolak oleh bapak-bapak gereja abad pertama, muridnya Rasul Paulus. Matetes, muridnya Rasul Paulus di pertengahan abad pertama, menolak ajaran bahwa alam semesta ini diciptakan oleh malaikat. Dia menolak. Dunia tidak diciptakan oleh malaikat. Diciptakan oleh firman, bukan oleh malaikat. Jadi firman Allah ditegaskan ulang oleh muridnya Rasul Paulus, bukan malaikat, bukan pencipta. Firman Allah lah yang menciptakan alam semesta dan bukan malaikat. Ini di dalam Risalah Matetes kepada Diognetus, chapter ke-7, baca yang di dalam garisnya ya. Dia, Yesus, tidak dapat diserupakan apapun. Apakah diserupakan sebagai hamba yang diutus, atau malaikat, atau penguasa, atau seseorang yang memegang kekuasaan duniawi, atau seseorang yang mendapatkan mandat dari penguasa segala sesuatu yang berada di surga. Tetapi adalah Sang Pencipta dan perancang segala sesuatu, yang mana olehnya langit diciptakan, yang mana olehnya lautan beserta isinya. Yesus pencipta yang tidak bisa disamakan dengan utusan malaikat atau penguasa manapun. Dialah pencipta segala sesuatu. Artinya Matetes, muridnya Paulus, menegaskan ulang ajaran apa yang ditulis dalam Alkitab, bahwa firman Allah tidak sama atau bukan malaikat. Nih, tidak ada ajaran di dalam Alkitab bahwa malaikat menciptakan alam semesta. Wahyu 4 ayat 11, Efesus 3:6 mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, langit, bumi, manusia, planet, bintang, bulan, termasuk malaikat ciptaan Allah. Bukan ciptaan malaikat. Jadi kalau mengajarkan Yesus adalah malaikat Mikael dan kemudian malaikat Mikael Yesus yang diciptakan Allah mencipta segala sesuatu, ini bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Allah satu di dalam Allah, ini Tritunggal. Roh Allah satu dengan Allah. Karena firman Allah satu di dalam Allah, roh Allah satu di dalam Allah, firman Allah identik dengan substansi Allah. Dan apa yang satu dengan Allah adalah Allah. SSY menolak Tritunggal, ini saya ambil dari websitenya Saksi Yehova zaman dulu. Dia menuduh menghina Tritunggal itu adalah iblis berkepala 3. Tritunggal itu bukan Allah yang dihormati di dalam iman Saksi Yehova, termasuk tidak dihormati oleh Joshua Tewu. Saksi Yehova menggambarkan dan mendoktrinkan kepada umatnya bahwa Allah Tritunggal adalah iblis yang berkepala 3. Dia menyebarkan doktrin, opini bahwa Tritunggal bukan ajaran Kristen. Bahkan kalau Anda baca buku-buku Saksi Yehova yang awal-awal, caci makinya, hinaannya terhadap agama Kristen itu luar biasa banget. Gereja dibilang Babel besar. Gereja adalah ibunya lonte, ibunya pelacur, ibu segala pelacur. Gereja Kristen, gereja Katolik, Ortodok, Protestan, semua, Pentakosta Karismatik, itu ibunya lonte. Ini tulisannya di dalam Saksi Yehova, di dalam bukunya Tanya Jawab Apa gitu. Di dalam salah satu buku saya kutip kutipan ini. Gereja sedunia sesat, yang benar hanyalah diri mereka, yaitu balai kerajaan. Saya tidak tahu balai kerajaan ini balai apa, yang saya tahu balai RW. Balai RT, balai kerajaan ini balai apa, saya tidak tahu. Jadi mereka itu kelirunya banyak sekali, menggunakan tafsir yang hina, tafsir yang liar, tapi menghina yang lain. Tritunggal bukan iblis berkepala 3, dia adalah Allah yang esa. Makanya di dalam semua doanya orang-orang ortodok, Bismil Abi wal Ibni wal Rohul Kudus al Ilahu Wahid. Selalu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Jadi kita tidak berhenti di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti orang-orang Katolik. Semua orang-orang ortodok di Timur Tengah, kalau berdoa, Bismil al Abi wa Ilni wa Rohul Kudus al Ilahu Wahid, amin. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Tritunggal itu Allah yang esa. Bahwa Allah itu selalu satu, memiliki firman dan memiliki hidup rohnya. Tidak pernah Allah tidak punya firman, tidak pernah terjadi Allah itu tidak punya roh atau alias mati. Ketiganya itu selalu satu. Mustahil Allah ada tanpa firman. Ajaranmu malah mengajarkan Allah pernah tidak punya firman. Ajaranmu Saksi Yehova yang mengajarkan Allah pernah tidak punya hikmat. Hikmat itu ciptaan, baru ada setelah diciptakan.
Sebelum hikmat Allah diciptakan, Allah tidak punya hikmat. Itu ajaranmu. No. Alkitab tidak mengajarkan seperti kekeliruan-kekeliruan kalian. Ini ya, sesi yang terakhir. Ini ciri-ciri umum. Bidat apapun, dia pasti kurang ilmu. Tidak paham bahasa asli Alkitab kayak Charles Taze Russell. Dia tidak ngerti bahasa asli Alkitab. Dia hanya orang yang suka dan gemar mengikuti persekutuan doa. Tafsirnya liar karena dia tidak bisa bahasa asli. Sehingga dia melakukan kekeliruan, kecerobohan, mengambil kesimpulan di luar konteks. Kenapa? Ya karena kurang ilmu. Ciri yang lain yang umum, para bidat itu selalu merendahkan bapak-bapak gereja. Bapak gereja itu manusia. Kita jangan ikut ajaran manusia. Loh, dia belajar langsung sama para rasul loh. Rasul itu bodoh. Mereka tidak pinter. Murid-muridnya goblok semua. Jadi bapak gereja itu belajar sama rasul-rasul yang bodoh, yang dungu. Nah kamu apa? Kami dari Roh Kudus. Roh Kudus. Loh. Kamu bisa bahasa Yunani enggak? Enggak, kami Roh Kudus. Loh. Kamu pernah ketemu sama penulis-penulis Perjanjian Baru, ketemu sama Yakobus, ketemu sama Petrus, sama Andreas? Oh, enggak perlu, Pak. Kami langsung Roh Kudus. Jadi bapak gereja yang belajar sama rasul apa? Bodoh semua. Karena rasul-rasul itu bodoh, keliru. Roh Kudusnya itu lebih rendah. Dia pernah dikepenuhi Roh Kudus tapi tidak selamanya. Dia itu lebih rendah. Roh Kudusnya para rasul, bapak-bapak gereja. Dibanding kami yang tidak ngerti apa-apa, ini Roh Kudusnya paling tinggi. Kira-kira begitu. Ini cirinya bapak-bapak gereja ini. Ciri-cirinya bidat. Jadi orang yang belajar langsung sama para rasul, dianggap bodoh, kurang Roh Kudus, tidak ngerti Alkitab. Jadi mengindikasikan bahwa yang mengajari mereka ini, para penulis Perjanjian Baru yang mengajari mereka ini tidak mengajarkan iman yang benar, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dengan urapan yang benar, dan mereka yang tidak pernah ketemu sama para rasul, yang tidak ngerti bahasa asli Alkitab, bahasanya para rasul, mengklaim paling pinter, paling ngerti, paling Roh Kudus, mengalahkan bapak gereja dan para rasul. Jawabannya orang-orang kelompok-kelompok bidat itu pasti begitu. Begitu dikonfirmasi, ajaranmu keliru. Orang-orang yang ketemu sama para rasul tidak pernah menafsirkan ayat seperti cara pandangmu. Pengertianmu yang keliru. Oh salah, lah kamu pakai bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja kan manusia. Kami dari Roh Kudus, harus kebenaran itu membebaskan, harus penuh Roh Kudus. Pasti gitu jawabannya. Karena mereka sudah nggak bisa ngomong lagi, klaimnya langsung klaim yang paling rohani. Paling suci, paling benar, paling sempurna, Roh Kudus. Ini saya sudah jelaskan beberapa kali. Jadi tidak perlu saya panjang uraikan lagi. Dalam penjelasan eksegese bahasa asli Alkitab, makna Tritunggal sangat-sangat kuat dan nyata di dalam Matius pasal 28-19. Bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu nama, bukan nama itu satu pribadi dalam diberi makna sebagai namanya siapa? Ngawur itu. Yesus itu nama yang baru ada, yang baru diberikan di saat Firman berinkarnasi. Sebelum Firman berinkarnasi jadi manusia, tidak ada nama Yesus sebagai nama di atas segala nama. Jangan keliru. Ya namanya apa? Ya Allah. Firman Allah ya Firman Allah. Roh Kudus ya Roh Allah. Yesus itu nama Firman yang berinkarnasi. Pengertian tuonoma ini bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada di dalam satu nama, satu substansi. Itu maknanya ke situ. Jadi Tritunggal adalah ajaran Yesus. Yang mau lihat tentang ini bisa lihat seri-seri yang lama, saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Sudah terlalu sering saya mengulang-ulang ini. Tritunggal, Allah itu Esa. Di dalam Allah yang Esa, Allah memiliki firman-Nya secara kekal sampai kekal. Di dalam Allah yang Esa, Allah memiliki rohnya, hidupnya, hayatnya. Jadi wujud Allah dengan firman Allah dan roh Allah selalu satu. Jadi bukan berapa ada jumlah Allah. Ini tuduhannya saksi Yehova di dalam bukunya. Karena Allah itu benar adanya. Di dalam bukunya itu, karena Allah itu benar adanya, dia memiliki kekeliruan bahwa Allah Tritunggal, dia pikirkan Allah itu ada tiga macam Allah yang terpisah satu-satu. Sehingga ada tiga Allah. Allah Bapa di sebelah sana, Allah Anak sebelah situ, Allah Roh Kudus sebelah sana. Padahal Allah Tritunggal tidak seperti itu. Allah itu satu. Di dalam Allah yang Esa, Allah memiliki firman,
Di dalam Allah yang Esa, Allah memiliki firman-Nya. Termasuk tuduhannya mereka tentang Yohanes, Yohanes sudah saya jelaskan di minggu lalu, bahwa ayat Tritunggal di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 di dalam buku-buku publikasinya Saksi Yehova, di dalam bukunya Saksi Yehova, karena Allah itu benar adanya, dia mengatakan ayat ini tidak pernah ada di dalam manuskrip Ibrani di atas abad 15. Keliru. Dia sudah ada di abad 10. Tapi sebelum abad ke-10, ayat panjang, ini bukan ayat 8 ya, ayat 9. 1 Yohanes 5 versi ayat panjang itu ada di manuskrip Yunani abad 10 ke atas. Tapi sekalipun tidak ada di dalam manuskrip Yunani awal, dia ada di dalam naskah Latin dan sejak abad kedua, ada di dalam Vulgata, ada di dalam naskah Aramaik dari abad ketiga. Nih. Tidak ada perbedaan teks. Perbedaan teks dari ribuan manuskrip untuk Matius 28:19 cuma baptisantes, ini pakai Omikron. Di versi yang lain pakai alfa, baptisantes, cuma ejaan. Yohanes 5:7-9. Nih. Ini di Glot Yunani Indonesia. Lihat. Ayat itu muncul di Old Italy, Vetus Latina. Muncul di dalam Alkitab Aramaik abad ketiga. Alkitab Old Latin, Vetus Latina abad kedua. Muncul di manuskrip-manuskrip Koptik abad keempat. Muncul di dalam Alkitab bahasa Armenia. Ayat versi panjang muncul di Alkitab manuskrip Ethiopia kuno. Muncul di manuskrip Gregoria kuno. Muncul di bahasa Slavonik kuno, bahasa Rusia kuno. Bahkan sudah ditulis, dikutip oleh bapak-bapak gereja, ini, Clement, Dionysius, Ambrosius, Agustin, semua ngomong banyak sekali. Cyprianus, Priscilan. Artinya, bapak-bapak gereja di seluruh dunia sudah mengenal ayat ini di abad 2, 3, 4 mengenal. Jadi bukan pemalsuan ayat-ayat Alkitab seperti tuduhannya kelompok-kelompok bidat, itu pemulihan ayat. Ayat itu ditemukan dalam leksinori, liturgi kebaktian di gereja Athena. Manuskrip Syria muncul, jadi ini pemulihan ayat. Ya, silakan. Seminar selesai, bagi yang mau bertanya silakan kita mulai sesi pertanyaan. Yang saya komentari dari video ini adalah ternyata ajaran Saksi Yehova itu mengajarkan bahwa Allah pernah tidak sempurna, yaitu tidak mempunyai firman. Baru kemudian Allah menciptakan sang firman yang disebut sebagai anaknya. Ada sebuah pertanyaan demikian, jika Allah tidak mempunyai firman, dengan cara apa Allah menciptakan firman-Nya itu? Sementara Saksi Yehova menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui firman. Lalu, kalau Allah pernah tidak mempunyai firman, bagaimana Allah menciptakan firman itu? Dengan apa menciptakannya? Lalu Saksi Yehova juga mengatakan bahwa ada waktu, ada masa di mana hanya ada Bapa sendiri dan Sang Putra itu belum diciptakan. Artinya adalah sebelum Bapa menciptakan Sang Putra, maka waktu lebih dahulu diciptakan. Oleh sebab itu pernyataan ajaran Saksi Yehova yang mengatakan bahwa Sang Putra, yaitu Yesus, adalah yang sulung dari ciptaan, yang permulaan dari ciptaan, itu sudah dibatalkan oleh pernyataan dia sendiri, yang mengatakan bahwa ada waktu, hanya ada Bapa sendiri. Artinya, sebelum menciptakan Sang Putra, Bapa ini sudah menciptakan waktu. Maka yang harusnya disebut sebagai yang sulung dari ciptaan adalah waktu, bukan Sang Putra.
Demikian juga saksi Yehova seringkali menuduh gereja sebagai saudara palsu, sebagai Babel, sebagai sundal besar, ya, yang sudah memalsukan ajaran-ajaran dari Yehova, yang memalsukan ajaran-ajaran dari Yesus. Namun mereka secara tidak malu-malu tergantung dari gereja palsu ini. Kenapa saya katakan tergantung dari gereja palsu? Mereka tergantung dengan kitab suci yang dikanonkan oleh gereja yang mereka sebut sebagai gereja palsu, gereja pelacur ini. Kitab suci yang mereka terima, perjanjian baru yang mereka terima tergantung dari kitab suci yang dikanonkan oleh gereja yang mereka tuduh sebagai gereja palsu. Ini betapa konslet berpikirnya saksi Yehova. Sementara pada ajaran awalnya mereka tergantung dengan kitab King James Version. Sebelum mereka akhirnya menerjemahkan kitab suci mereka sendiri. Nah, inilah konslet logika berpikir mereka. Mereka bergantung dengan apa yang dikumpulkan, yang dikanonkan, yang dikoleksi oleh gereja-gereja, kitab sucinya, tetapi kemudian mereka menuduh gereja ini palsu. Jadi kalau mereka menuduh gereja itu palsu, artinya kitab suci yang dipakai saksi Yehova juga adalah kitab suci yang palsu. Kalau mereka sendiri palsu, bagaimana mereka mempunyai posisi yang bisa dipercaya untuk menuduh kepalsuan dari gereja? Inilah inkonsistensi saksi Yehova sendiri. Sementara dari sisi lain mereka juga menuduh, mereka seringkali mendramatisir adanya penyimpangan di gereja, ada korupsi di gereja, ada umat yang menyimpang, ada pemimpin-pemimpin gereja yang menyimpang, tetapi mereka sendiri pun juga di dalam organisasi saksi Yehova sendiri pun juga penuh dengan penyimpangan dan mereka tutup-tutupi. Sering terjadi kasus pelecehan seksual. Apa yang saya katakan ini saudara bisa cek di dalam website silentlamp.org. Di situ dibeberkan fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin saksi Yehova. Seperti yang Bapak Gracia Pelo sampaikan, mereka menampilkan diri dengan sepertinya sangat baik, bahasanya sangat santun. Waktu awal-awalnya sangat santun. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang saksi Yehova, awalnya sangat santun, baik, lembut, tetapi begitu kita membalas, ya, mengkritisi ajaran mereka, kemudian mulai muncullah tanduknya mereka juga. Ini yang saya alami. Terlihat kegusaran mereka. Ya, mereka nampaknya sudah dilatih sedemikian rupa untuk menampilkan baik dalam perkataan, ya, baik dalam sikap tingkah laku ketika ketemu memberitakan Injil, itu mereka dilatih untuk mencitrakan diri sebagai pribadi yang baik, murah senyum, tenang. Tetapi begitu mereka dihajar terus, diserang terus, dikritisi terus, barulah kemudian ada muncul kegusaran dan tanduknya ya kelihatan. Kiranya tampilan video ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati.